Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripda Nadia, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2017. Di sini saya akan menampilkan sebuah video, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Penelitian Pendidikan 2. Dalam penelitian ini, saya mengambil judul yaitu penerapan metode problem solving pada pelatihan di kelas reguler LKP Tata Busana Anggrek. Nah, dalam proposal penelitian ini terdapat 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama, bab 1, di mana dalam bab 1 ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dari hasil observasi yang telah saya lakukan di LKP Tata Busana Anggrek, di mana hasil yang saya dapatkan bahwa warga belajar di kelas reguler terlibat dalam proses pembelajaran dengan aktif serta mampu menyerap materi yang dibuktikan dengan latihan dan pekerjaan rumah yang dikerjakan dengan baik oleh warga belajar. Instruktur juga menguasai materi dan mampu mengendalikan proses pembelajaran. Dan juga saya dapati bahwa hasil nilai di kelas reguler Anggrek dikategorikan bagus. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar. Semua warga belajar telah lulus dengan KKM 80 dengan rata-rata nilai 90. Kemudian metode problem solving banyak menimbulkan kegiatan belajar yang baik. Dalam metode ini warga belajar dapat mempraktikkan secara langsung penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah, dalam penelitian ini fokus penelitian yaitu bagaimana perencanaan dan pelaksanaan penerapan metode problem solving. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini itu untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaan metode problem solving. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini memberikan masukan pada pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan luar sekolah dan sebagai rujukan materi pengetahuan wawasan tentang kursus dan pelatihan tata busana yang menjadi salah satu program. Kemudian manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini yaitu untuk LKP Anggrek ini memberikan informasi penerapan metode problem solving, dan untuk instruktur dapat memberikan informasi penerapan metode problem solving. Selanjutnya, definisi operasional. Dalam penelitian ini menggunakan definisi operasional yang pertama yaitu metode menurut Pupo, yang kedua metode problem solving menurut Nur Hamiyah dan Muhammad Johar, yang ketiga penerapan metode problem solving menurut Soso, yang keempat pelatihan menurut Simamora. Selanjutnya, di dalam bab 2 kajian pustaka itu terdiri dari 2, yaitu kajian teoritis dan kajian terdahulu. Kajian teoritis. Yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan merupakan bentuk pendidikan luar sekolah, di mana di dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara umum kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, konsep dasar metode pemecahan masalah, di mana konsep dasar metode pemecahan masalah ini terdiri dari pengertian, di mana pengertian metode problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan.
Yang kedua, tahapan. Tahapan pembelajaran metode problem solving ini menurut para ahli, yang pertama menurut Soso dalam Madewena mengemukakan 6 tahapan pemecahan masalah. Kemudian menurut David Johnson terdapat 5 langkah-langkah metode problem solving. Juga menurut Dewey dalam Nasution tahun 2008 mengatakan ada 4 langkah dalam metode pembelajaran ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode problem solving. Kelebihan dari metode problem solving ini memberikan bantuan atau menjadikan warga belajar itu lebih berpikir kritis dalam memecahkan masalahnya. Sedangkan kelemahan atau kekurangan metode ini sulit untuk diterapkan kepada warga belajar apabila memiliki tingkat berpikir yang berbeda. Kemudian proses belajar pun lumayan atau memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, konsep dasar pelatihan. Konsep dasar pelatihan di sini ada beberapa ahli yang memberikan teorinya. Yang pertama itu menurut Plipo dalam Kartika 2011 mengatakan bahwa pelatihan itu merupakan suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan agar seseorang dapat mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Kemudian menurut Robinson dalam Marzuki 2010, pelatihan merupakan pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan jalan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap di luar sistem pendidikan dalam waktu yang relatif singkat dengan metode dan pendekatan andragogi. Selanjutnya, penerapan metode problem solving, yaitu yang pertama, pendidik menjelaskan secara umum tentang masalah yang dipecahkan. Kemudian pendidik meminta kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas yang dilaksanakan. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja secara individu maupun kelompok. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan pemecahan. Yang kelima, jika pemecahannya tidak ditemukan, maka perlu didiskusikan. Yang terakhir, pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan berpikir. Selanjutnya, kajian terdahulu. Nah, dalam kajian terdahulu saya mengambil 3 penelitian, yaitu dari Widya Ratnasari dari Universitas Negeri Malang, kemudian dari Ahmad Fikri Lukoni dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang ketiga dari Ropika Dwi Fitriani dari Universitas Jember. Ini adalah penelitian yang menjadi kajian saya dalam penelitian saya. Kemudian kita lanjut ke bab 3 atau metode penelitian. Nah, dalam bab 3 metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan, yang kedua setting penelitian, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat sumber data, yang kelima teknik pengumpulan data dan perekaman data, dan yang terakhir teknik analisis dan interpretasi data. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, jenis penelitian yang digunakan kemudian yang saya gunakan yaitu penelitian studi kasus. Selanjutnya, setting penelitian. Dalam penelitian ini, setting penelitian terdiri dari yang pertama deskripsi umum wilayah penelitian yang terdiri dari keadaan demografi air tawar,
Yang kedua, keadaan demografi LKP Tata Busana Anggrek. Secara ringkasnya, LKP Anggrek beralamat di Jalan Elang Raya nomor 9, Air Tawar Barat, Padang, di mana lembaga kursus dan pelatihan ini didirikan di Padang tanggal 1 Oktober 1984 dan diaktenotariskan dengan nomor 3 tanggal 21 April 2008. Dan lembaga ini didirikan oleh Ibu Padriyati dan Asli Mary. Kemudian deskripsi umum tentang pelatihan di kelas reguler LKP Tata Busana Anggrek. Nah, pelatihan Tata Busana di kelas reguler LKP Anggrek ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap Senin sampai Minggu dengan jadwal yang sudah ditetapkan antara warga belajar dan pihak LKP. Nah, pelatihan Tata Busana ini dilaksanakan dalam satu periode yaitu 6 bulan. Dan selanjutnya instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Seperti yang dijelaskan dalam pendapat Apipudin dan Beni Ahmad Sabani, dikatakan bahwa instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Selanjutnya, sumber data. Data-data atau informasi terkait dengan fokus penelitian ini diperoleh dari ucapan atau kata-kata yang diperoleh melalui wawancara. Yang kedua, tindakan yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Yang ketiga, dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan perekaman data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik perekaman data yaitu dengan pertama, pencatatan ketika berada di lapangan yang dibuat seringkas mungkin. Yang kedua, ketika kembali dari lapangan, kemudian catatan tersebut dikembangkan dengan cermat dan serinci mungkin dengan mengandalkan daya ingat dan alat perekam data. Selanjutnya, teknik analisis dan interpretasi. Nah, dalam teknik analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini, yang pertama dengan melakukan reduksi data. Reduksi data yaitu dalam penelitian ini akan menyederhanakan dan mentransformasikan data yang telah diperoleh. Kemudian penyajian data yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini digunakan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.